Solidaritas Advokat Nasional mendukung STK Desa Sumberjaya terkait kriminalisasi Sapriyadi dan Tumiran sopir truk anggota Serikat Tani Kumpe saat diwawancara redaksi Rahmah TV. Tumiran menjelaskan kami ditangkap dituduh membawa tandan buah segar TBS sementara buah sawit yang kami bawa itu bukan ilegal tetapi itu punya masyarakat pribadi. Bukan lahan konflik kata Tumiran tetapi penjelasan saya tidak digubris langsung saya digiring ke Polda Jambi. Di sana saya ketemu dengan Agus Purba mantan Kapolsek Kumpe Ulu yang sekarang bertugas di Polda Jambi. Dengan ketusnya Agus Purba mengatakan, sawit yang kamu bawa itu ilegal alias mencuri. Perkataan tersebut terkesan ada unsur dendam tak layak diucapkan seorang kepolisian yang berpendidikan dan terdidik tanpa meng-cross-check kebenaran, kata Tumiran. Hal senada juga disampaikan Sapriyadi, penangkapan kami seperti teroris dikejar bahkan setelah dapat saya keluar dari mobil. Ada beberapa petugas kepolisian meneriakan saya perampok sambil menembakkan beberapa kali tembakan dan langsung menendang dan memukul kening saya, kata Sapriyadi dan langsung membawa saya ke Polda. Ironisnya, penangkapan tersebut semua petugas kepolisian tidak menggunakan baju kepolisian melainkan menggunakan baju preman, tidak bawa surat tugas dan yang menjadi pertanyaan kami ditangkap tanggal 21 November tahun 2023. Setelah penangkapan baru keluar surat perintah penangkapan tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan, di Reskrimum Polda Jambi, Andri Ananta Yudhistira, SIK, MH, yang menyerahkan, Bribda, Adarul Fikri dan yang menerima perintah, AKBP, Rudi Rekson Marpaung, SSI, kata Sapriyadi dan buah sawit yang kami bawa lebih kurang 19 ton ripe, sudah dijual kepolisian Polda Jambi, katanya untuk barang bukti. Tetapi itu kalau mencuri, kalau yang kami bawa sawit petani yang dilengkap bukti kepemilikannya berarti kepolisian Polda Jambi yang mencuri bukan kami karena gara-gara ditangkap kami dirugikan, gaji kami tidak dibayar kata Sapriyadi dengan kesal. Dari pernyataan kedua sopir truk tersebut dan beberapa kejadian yang di alam desa Sumberjaya, seperti Ketua Serikat Tani Kumpe, Bahusni yang dituduh menyuruh warga untuk manen lahan sawit, padahal ia hanya mendapat mandat untuk mengurus konflik agraria yang sekarang sudah menjalankan sidang di Pengadilan Negeri Segeti, Solidaritas Advokat Nasional, Jakarta, Bandung, Sumatera Selatan dan Jambi, bersatu memperjuangkan dan mendukung Serikat Tani Kumpe untuk menegakkan keadilan karena apa yang sudah dilakukan kepolisian Polda Jambi sudah melampau batas terbukti menangkap dan menuduh pelaku tanpa dasar dan tangkap dulu baru keluar surat perintah itu tidak benar alias ilegal, dan hari ini, Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023 di kantor Sekretariat KPA kami menggelar konferensi pers untuk melaporkan kepolisian Polda Jambi, pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jambi kalau ini tidak ditanggapi akan kami perjuangkan ke Mahkamah Agung dan Mabes Polri, tutup Azhari kuasa hukum STK. Pak, kami mempertanyakan apakah buah sawit yang ditangkap di Polda Jambi kemarin punya pribadi? Benar, betul. Betul? Betul. Apa buktinya? Ini. Betul ya? Betul. Ya, betul? Betul. Parkir mobil langsung ketemu sama Agus Purba, Pak Agus Purba langsung ditanya ditanya orang masalah sawit ini bro. Tahu lah sawit ini sawit curian katanya. Kami tahu bawanya Pak, kami tidak tahu maksudnya curian ini sawit masyarakat Desa Sumberjaya. Habis itu abang di BAP jam berapa kira-kira? Di BAP di BAP sekitar jam 1:30. Setelah di BAP langsung di Setelah BAP kita jam 4 lewat kami langsung dimasukkan ke tahanan titipan dari Resmob. berapa hari abang ditahan? Seminggu. Seminggu. Kejar sampai dekat Pemiasa, tikungan di situ saya berhenti karena ada motor mau nyebrang, saya berhenti. Itu ada letusan tembakan 4 kali. Waktu di jalan 2 kali, penangkapan saya 2 kali. Habis itu saya diteriakin perampok. Siapa yang nirakin itu? Polisi. Berpakaian preman semua, Pak. Waktu tembakan tuh waktu posisi kita lari atau gimana? Saya keluar dari mobil. Dari mobil. Langsung tembakan ke atas ya, peringatan 2 kali. Habis itu langsung saya diborgol suruh tiarap, habis diterajang dari belakang. Terus proses yang dipukul? Proses yang dipukul di belakang terajangnya. Yang di sini? Yang di sini pas penangkapan. Penangkapan
kan turun dari mobil nih. Ya. Turun dari mobil, mereka langsung datang rame-rame. Ya. Habis itu Habis itu saya dipukul 3 kali tapi nggak kena. Yang sekali itulah dari samping yang kena. Ini di sebelah kiri. Itu saya disuruh jarak, diterajang dari belakang. Langsung dibawa ke Polda Jambi. Berapa muatan sawit kita? Muatan sawit saya sekitar kurang lebihnya 10 ton, Pak. 2 mobil itu berapa jumlahnya? Sekitar 19-an 2 mobil. Sampai sudah BAP sampai sekarang apakah mobilnya sudah keluar? Mobil belum keluar, Pak. Mobil masih di Polda Jambi. Nah, saya lihat buah sawitnya tidak ada lagi dalam mobil saya. Pernah ditanya kan? Apa, Pak? Pernah ditanya masalah buah sawitnya kemana? Sudah dijual katanya. Sudah dijual? Ya, untuk BB. Sudah dijual untuk BB kata dia. Ya, dijadikan uang karena nanti lama-kelamaan buah itu butuh. Dijadikan uang untuk BB itu per mobilnya 3 janjang. Jadi 2 mobil 6 janjang sebagai BB. Sebagai BB? Ya. Selebihnya? Dijadikannya uang BB-nya, Pak. Jadi ke uang? Ya. Itu kata mereka? Ya. Berarti kalau tanggapan kita kayak mana nih Pak dengan kronologis kayak gini? Kronologis kayak gitu ya kami merasa dirugikan karena masyarakat uangnya belum dibayar semuanya, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Dengan kita jualin buah sawit ya? Iya, Pak. Nama kita siapa? Nama asli Sapriyadi, Pak. Pak, apa tanggapan kita dari kuasa hukum dengan kronologis kejadian yang apa yang dipaparkan dari 2 pengendara tadi Pak yang dibawa ke Polda? Nah, penangkapan kedua sopir ini adalah ilegal karena dia ditangkap tidak berdasarkan aturan yang diatur oleh Tuhan. Kedua sopir ini ditangkap pada tanggal 21, tetapi surat penangkapannya tanggal 22. Tentu dengan penangkapannya ilegal yang tidak sesuai dengan sebagian diatur oleh KUHP pasal 1 bahwa perbuatan yang penangkapan oleh Polda Jambi itu tidak punya dasar hukum, tidak punya legalitas hukum, ya kan? Nah, tidak ada surat tugas, tidak ada surat penangkapan terhadap peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Polda Jambi pada tanggal 21. Maka kemudian sudah tentu proses penangkapan secara prosedural itu tidak sah. Nah, tentu kedua supir ini itu harus dilepas bebaskan karena dia ditangkap tidak bersalah. Baru kemudian disiapkan surat penangkapan yang itu diberikan pada keluarga pada tanggal 23 justru. Dan kemudian ditahan dengan dasar surat penahanan yang dikeluarkan oleh Polda Jambi. Tapi ada barang bukti katanya hilang. Ini bagaimana nih Pak? Buah sawit tadi Pak? Buah sawit itu yang kemudian dibawa ke Polda itu kabarnya dijual oleh di Polda, ya kan, diganti dalam bentuk uang. Jadi alat buktinya mungkin berupa uang, berupa nota. Ya, karena Polda Jambi sudah melakukan penahanan, ya kan, menetapkan dia sebagai tersangka secara tidak prosedural. Kami kuasa hukum, ya kan, yang tergabung dalam solidaritas advokat untuk petani kumpe itu akan tadi sudah mendaftarkan pra peradilan, ya kan, sudah kami daftarkan di Pengadilan Negeri untuk segera melakukan pra peradilan terhadap 2 supir ini. Ya, dalam waktu dekat akan ada pemberitahuan dari pengadilan, akan digelar pra peradilan terhadap 2 tersangka ini melawan Kapolda Jambi. Nama kita Pak? Ahmad Azhari. Bu, apa harapan Ibu para ibu semua dengan kasus di Sumberjaya ini? Oke? Imam Syafi'i dari Provinsi Jambi melaporkan.